Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita coba membahas salah satu berita yang dimuat di CNN Internasional. Di situ mengatakan Indonesia beresiko tinggi jika benar Indonesia bekerja sama dengan Hamas. Nah, di sini saya mencoba untuk membagikan video ini, tapi keblok di YouTube. Saya juga bingung. Udah 2 kali saya tes, tapi tidak bisa diblok dan sebagainya. Dan artikelnya coba saya baca juga, nanti takutnya batinnya ini terputus. Saya juga nggak tahu ya, saudara. Tapi yang jelas ada beberapa poin ketika Indonesia membantu Hamas, tidak membantu Israel sama sekali. Indonesia beresiko tinggi. Jika benar Indonesia bekerja sama dengan Hamas, hati-hati Indonesia. Mau rumah sakitnya yang moiningnya semuanya habis. Itu diantaranya salah satunya katanya pesta demokrasi yang sebentar lagi kita akan selenggarakan bisa jadi dibatalkan dengan serangan-serangan udara media sosial. Maksudnya udara ini maksudnya di dalam dunia media sosial ya saudara. Jadi banyak sekali nanti seperti yang kita alami 2019 dan 2014 ada cebol makampet dan sebagainya. Jadi masyarakat Indonesia itu dipecah belah. Ada yang dukung ini, ada yang dukung Israel, ada yang dukung Palestina. Jadi akhirnya terakhir itu mulai bubar gitu, mulai goyah gitu. Ideologi keluar, organisasi yang dulunya sudah dibekukan oleh Pak Jokowi dan pemerintah kita akhirnya muncul lagi, saudara. Itu ya. Salah satunya muncul di tiap-tiap pilpres. Terus ditambah lagi isu Freeport yang akan bermain di 2024 ini. Jadi kita hati-hati, saudara. Berharap Indonesia tetap terus teguh juga prihatin kepada Israel gitu. Jangan selalu mendukung, membela Palestina terus gitu. Kita tahu sendiri bahwa Israel sayang kepada Palestina. Dia benci hanya kepada Hamas yang terorganisir teroris. Itu ya saudara, mari kita saksikan dulu video ini. Kalau video ini hilang di telan bumi, saya mohon maaf. Kita lanjut ke video selanjutnya, tapi antara sampai sini penjelasan dari beliau ini sangat luar biasa sekali, saudara. Dan harus gitu, banyak media-media tidak mengangkat, apalagi media mainstream di Indonesia tidak mengangkat video ini. Saya bingung. Sedangkan di media luar faktanya itu semuanya seleweran semuanya berita-berita itu. Jadi sepertinya di Indonesia itu diblok, saudara. Artinya Indonesia tidak mau berbagian di teater kemanusiaan di Israel. Padahal korban juga ada di Israel. 1.400 orang meninggal pada tanggal 7 Oktober, serangan pertama kali yang akhirnya dibalas oleh Israel. Itu ya. Itu saudara, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Rumah sakit yang ada di Gaza, yang menurut IDF salah satu markas atau tempat persembunyian dari Hamas. Yuk kita tonton videonya dari Tribun, sobat. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, kita bersyukur ya Tribuns, akhir-akhir ini kita lihat beberapa beritanya cukup berimbang. Sudah mulai agak berimbang ya Tribuns. Ya, kita terima kasih juga buat Tribun ini, saya memang melihat hal itu. Jadi begini sahabat ya, jika itu benar bahwa rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia merupakan markas persembunyian Hamas, ini cukup miris sahabat. Karena pembangunan rumah sakit itu kabarnya menghabiskan dana ratusan miliar. Memang berita-berita sebelumnya kita mengetahui bahwa Hamas ini menggunakan tempat-tempat yang dilindungi menjadi tempat persembunyiannya. Contoh, tempat ibadah gitu ya, mereka bermarkas di sebelahnya gitu ketika Israel menyerang mereka, sehingga tempat ibadah tersebut kena gitu ya. Nah, kedua rumah sakit, dan ketiga sekolah-sekolah, keempat adalah tempat-tempat masyarakat sipil. Nah, inilah yang menjadi miris itu sahabat. Kenapa Hamas sampai mengorbankan masyarakat sipil demi kepentingan pribadinya? Itu kan tempat-tempat sipil kayak rumah sakit begitu kan. Ngapain dia bersembunyi di situ? Kabarnya itu terowongan di dalamnya itu sahabat, tempat penyimpanan bahan bakar dan yang lain-lainnya. Cukup luas sekali, sangat luas sekali tempat persembunyian di bawah tanah itu. Dan itu saya percaya pembangunannya itu menghabiskan dana bertriliun-triliun. Dari mana dananya itu sahabat? Bayangkan, tempat terowongan di bawah rumah sakit itu tuh tidak membutuhkan uang sedikit sahabat, cukup besar. Saya sekarang ingin mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir ya, kenapa di negeri kita ini ada organisasi Hamas Indonesia. Kemarin kan ada saya upload video ya, bagaimana seruan Hamas Indonesia untuk melawan Zionis Israel kata mereka. Dan saya ada juga di situ bersuara supaya kepolisian kita menangkap nih orang, karena Hamas itu sudah dicap sebagai organisasi teroris. Bahkan bukan hanya negara-negara Eropa Amerika yang menganggap mereka teroris, tetapi negara-negara Arab termasuk kiblat saudara muslim yaitu Arab Saudi sudah lama menjadikan Hamas ini adalah organisasi terlarang, organisasi teroris, dan organisasi yang diharamkan. Karena menurut pihak Arab Saudi, Hamas ini bukanlah organisasi yang membawa siar agama, yang membela agama gitu loh. Bukan sahabat, tapi yang merusak agama Islam itu sendiri, yaitu Hamas. Nah, ketika saya bersuara tentang adanya organisasi Hamas Indonesia yang bertumbuh subur di negeri ini, tidak ada pernyataan dari pemerintah kita supaya menangkap ini organisasi. Tidak ada pernyataan dari pemerintah kita juga yang menjadikan Hamas Indonesia ini organisasi terlarang. Padahal apa gunanya Hamas Indonesia berada di negeri Indonesia ini? Indonesia bukan daerah konflik perang, bukan. Jadi tidak perlu ada Hamas-Hamasan di Indonesia ini, karena Indonesia ini aman, bukan daerah konflik perang. Tetapi saya melihat ya, belum ada penangkapan anggota-anggota yang ngomong bahwa kami Hamas Indonesia. Itu belum ada saudaraku. Nah, tetapi kalau ISIS itu ya memang cepat sekali. Saudara kalau cek di Google ya, Hamas ini mempunyai musuh-musuh juga dari saudara-saudara seimannya, organisasi Islam juga, seperti ISIS itu ya, kabarnya juga Al-Qaeda gitu ya. Musuh bebuyutan sahabat, terutama ISIS. ISIS menuding Hamas ini Syiah. Hamas juga menuding ISIS itu Syiah gitu. Jadi saling menuding sahabat, saling memerangi juga mereka. Yang satu di sana sambil takbir gitu ya, yang ini juga sambil takbir. Sesama mereka saudara seiman juga saling memerangi sahabat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa musuh-musuh dari Hamas ini langsung cepat-cepat dicap teroris? Sementara Hamas Indonesia kok belum berani gitu loh. Itulah sebabnya kalau kita lihat ya, di Palestina itu kan penjelasan-penjelasan Fatah itu, salah satu organisasi yang ada di Palestina juga, itu kan selalu bertentangan dengan Hamas sahabat. Kubu Fatah berkata, ya, apa yang dilakukan oleh Hamas tidak ada sangkut pautnya dengan Palestina. Hamas berkata, apa yang mereka lakukan merupakan dari pembelaan kepada Palestina. Hamas juga berkata bahwa mereka berterima kasih atas sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Indonesia. Kalau saudara cek lagi di Google, bagaimana kubu Fatah juga berkata bahwa
Palestina tidak pernah menerima sumbangan dari Indonesia. Sekarang sumbangan-sumbangan puluhan miliar, ratusan miliar itu patut kita curigai. Sumbang dari Indonesia loh ya. Jangan-jangan untuk menyokong Hamas gitu. Ini yang menyedihkan sahabat. Kenapa negara kita ini membela mati-matian Hamas? Heran kita sahabat. Apakah mereka membela Palestina atau membela Hamas? Presiden Palestina Mahmud Abbas ya berterus terang kan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu tidak ada sangkut pautnya dengan Palestina. Tetapi di negeri kita ini disangkut pautkan terus sahabat antara Palestina dan Hamas itu. Padahal Presiden Palestina sendiri kan berkata begitu. Videonya kan sudah ada, saya upload sahabat. Sudah ada bahwa Presiden itu berkata tidak ada sangkut pautnya. Nah, kenapa di negeri kita ini disangkut pautkan terus? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah sebegitunya negeri kita ini menyokong Hamas? Kalau begitu sahabat, miris kita sahabat. Ini harus waspada kita. Kita harus banyak berdoa. Kenapa? Bisa saja musuh-musuh Hamas ini juga membenci Indonesia. Nah ini, bisa saja nanti Indonesia pun diperangi oleh musuh-musuh Hamas ini. Ini yang kita takut sahabat. Kenapa? Ya, melalui dari data-data IDF ini ya, ternyata ada beberapa kerjasama antara Hamas dan Indonesia. Itu menurut IDF ya, yang kita tahu videonya beredar luas di publik. Bahkan beberapa media juga mencuplik hal tersebut. Ya, saya melihat CBN juga ya menyampaikan hal itu, Tribunus juga menyampaikan hal itu. Nah, jika benar Indonesia ada kerjasama dengan Hamas, yang kita takutkan beresiko buat negeri kita ini chaos. Ya, karena akan diperangi oleh musuh Hamas. Israel pun nanti akan mencurigai terus Indonesia. Padahal orang Indonesia itu adalah orang yang rajin berziarah, beribadah ke Israel sahabat. Sehingga kita pun nanti akan dipersulit kalau kita warga negara Indonesia. Kan beresiko sahabat. Nah ini yang menjadi berat. Kalau Indonesia terindikasi menjalin kerjasama membantu Hamas, negara-negara besar, negara-negara baju pun susah nanti untuk ikut menyokong Indonesia ini. Bahkan organisasi musuh bebuyutan Hamas pun ikut membenci Indonesia ini. Makanya kita banyak berdoa sahabat, supaya ya pemerintah kita berani bersuara, membantah ini, menyampaikan cerita kebenaran ini. Ya, kita mau supaya pemerintah kita bersuara di publik, menyampaikan hal ini. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Hamas? Kenapa bisa ada perlindungan Hamas di bawah rumah sakit bangunan Indonesia? Apakah itu disediakan? Apakah ada dibantu? Ini kalau Indonesia dituduh bekerja sama dengan Hamas, berat sekali resikonya sahabat. Makanya kita berdoa bersama-sama supaya Indonesia kita ini hidup damai, penuh kasih. Ya, itu tadi videonya saudara. Mungkin saudara-saudara gereja YouTube bisa silakan tulis di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak ya. Saudara-saudaraku dan teman-temanku, dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita sama-sama berdoa agar kedua negara ini segera berdamai. Karena damai itu indah dan tujuan kita adalah dua-duanya. Kalau dibilang gereja YouTube bela siapa? Bela dua-duanya, gitu ya. Ayo kita rangkul dua-duanya biar mereka bersatu hati untuk berdamai, gitu ya. Karena mau bela Palestina, nanti ini ya nggak ada gunanya. Mau bela Israel nggak ada gunanya. Semuanya itu sama, gitu ya. Mari kita sama-sama mendoakan biar memiliki titik temu dari dua negara ini. Ya, salah satunya ada beritanya juga itu Israel sayang kepada Palestina. Kenapa saya bilang begitu? Yang memberitakan listrik, air dan sebagainya. Dia sayang sama Israel, sama Palestina, sorry. Tetapi dia benci sama Hamas. Itu yang mau saya sampaikan juga. Mungkin itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan video ini dan suka, jangan lupa ketikkan di kolom komentar Tuhan Yesus luar biasa atau Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Cukup rupiah 10.000.
Perpekaan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000. Perpekaan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04211003420566, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.